Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas pengantar bisnis digital. Untuk pertemuan 11 kali ini kita akan memasuki pemahaman bagaimana caranya menganalisa persaingan digital. Yang sebagaimana kita tahu bahwa bisnis digital ini, pemasaran digital juga memiliki persaingan yang kalau kalian lihat di sini itu ada 4 hal yang menjadi lingkungan besarnya sebuah pemasaran ataupun persaingan digital, di mana di sini kita bisa bersaing secara teknologi, dari juga segi ekonomi internasional, dari society, dan juga bisa pun dari karakteristik tertentu dari sebuah negara, yang ini semua akan mempengaruhi persaingan kita dalam digital. Dan salah satu caranya kita bisa melakukan benchmarking ataupun kita bisa melakukan komparasi antar kompetitor kita dengan bantuan daripada salah satu contohnya ada sini borncracks.com. Dan bagaimana sebenarnya konsep dari persaingan digital ini? Intinya adalah di sini perusahaan itu harus bisa mengetahui keunggulan dan kekurangan yang dimiliki oleh kompetitor ataupun pesaing di produk yang sama. Dan caranya dengan tadi bisa melakukan benchmarking, pesaing dengan menggunakan pihak ketiga untuk melihat secara terus-menerus, secara real time bagaimana perkembangan daripada pesaing kita. Dan teknik ini kita namakan dengan analisis situs web pesaing, di mana kita bisa melihat seperti apa konten yang disajikan, sebagaimana mereka menggunakan user interface yang ramah, bahkan di media sosial, dan juga kata kunci yang mereka gunakan baik di website mereka ataupun di media sosial mereka. Dan untuk melakukan ini, kita perlu mengidentifikasi pesaing kita, bisa dengan search engine, kemudian juga kita bisa melihatnya dengan kampanye produk mereka ya, dan juga bagaimana kinerja mereka dengan kita di aplikasi benchmarking tadi seperti Google Trend ataupun yang sudah kita bahas di awal tadi. Ini adalah contohnya, ya kita bisa membandingkan dari beberapa kompetitor dengan menggunakan analisis Google Trend baik dari Facebook, Instagram, Twitter dengan kata kunci tertentu ya, sehingga nanti kita akan bisa tahu bagaimana persaingan kita dari segi jumlah target pasar, pangsa pasarnya, kemudian pertumbuhan industrinya, sampai kepada perubahan perilaku pelanggan. Yang tadinya pelanggan senang berbelanja menggunakan media sosial A, sekarang kembali menggunakan media sosial C, atau bahkan mereka kembali lagi ke media sosial A. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk melihat pesaing daripada pangsa pasar yang sesuai dengan produk yang kita miliki. Selain daripada website dan juga media sosial, kita penting untuk melihat saluran pemasaran atau distribusi pemasaran dari kompetitor kita. Apakah mereka menggunakan toko online, apakah mereka juga menggunakan toko retail, ataukah mereka hanya membutuhkan platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sejenisnya. Mereka tidak perlu membuat e-commerce, dan ini penting untuk melihat anggaran kita, apakah kita mampu bersaing dengan kompetitor kita ataupun tidak. Tentu yang tidak kalah pentingnya bagaimana mereka membuat konten dan bagaimana customer mereka loyal terhadap campaign ataupun konten yang mereka miliki daripada pesaing kita. Untuk mengukur kekuatan dan kelemahan pesaing ada 3 hal, dari segi keuangan, teknologi, dan juga sumber daya. Ini berkaitan juga dengan eh, keahlian serta pengalaman yang dimiliki oleh tim marketing pesaing kita. Dan juga kita perlu menganalisa inovasi teknologi yang dimiliki oleh pesaing, baik dari skala produksi, ataupun juga secara pemasaran digitalnya, ataupun juga penggunaan software yang dimiliki oleh pesaing. Sampai kepada research dan development dari pesaing kita, bagaimana mereka mengembangkan produk sampai kepada pemasaran mereka. Dan akhirnya kita akan menerapkan hasil ini semua untuk dengan tujuan memperkuat keunikan produk kita, memantau strategi pesaing, serta mengoptimalkan pemasaran kita. Dengan memahami analisis persaingan digital, perusahaan dapat memanfaatkan wawasan tersebut untuk memperkuat strategi bisnis mereka. Fokus pada keunikan produk ini yang sangat penting. Bagaimana supaya produk mereka sulit untuk ditiru. Serta harus selalu memantau perkembangan strategi pesaing dengan cara yang sudah kita sebutkan di awal dan mengoptimalkan saluran pemasaran atau distribusi yang tepat. Ini pun juga akan membantu perusahaan memenangkan persaingan di pasar digital. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali.